Coba bayangin, Rp22.000 buat $1 Amerika. Angka ini bukan lagi sekedar omongan warung kopi loh, tapi sebuah prediksi serius yang sekarang ini bikin banyak orang, mungkin termasuk Anda, jadi deg-degan dan bertanya-tanya, ini beneran bisa terjadi ya? Nah, yang bilang ini bukan orang sembarangan. Ini datang dari ekonom Ferry Latuhihin yang bahkan menyebut bulan Juli sebagai momen kuncinya. Sebuah angka yang kalau sampai kejadian, wah, ini bisa jadi ujian terberat buat ekonomi kita dalam beberapa tahun terakhir. Oke, jadi angka 22.000 ini serem sih, tapi dari mana asalnya? Apa ini cuma skenario buat nakut-nakutin doang? Atau memang ada dasar yang kuat? Yuk kita beda bareng-bareng akar masalahnya, apa dampaknya buat kita, dan langkah apa aja sih yang lagi disiapin? Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar kita paham kenapa angka 22.000 itu bisa muncul, kita perlu lihat dulu kondisi medan perangnya sekarang. Apa aja sih yang bikin rupiah kita ini tertekan banget? Nah, lihat deh, per 16 Maret aja angkanya udah mepet banget ke level psikologis 17.000. Ini tuh bukan cuma angka yang gerak-gerak di layar ya. Pelemahan 1,29% dalam waktu kurang dari sebulan itu sinyalnya kencang banget. Artinya ada tekanan besar nih, baik dari luar negeri maupun dari dalam. Sebenarnya kalau kita lihat sejarah, rupiah itu udah langganan lah ya naik turun, bukan barang baru. Tapi pertanyaannya sekarang, kombinasi tekanan kali ini seberat apa sih? Kok bisa sampai muncul prediksi se-ekstrim 22.000 ke permukaan? Jadi ceritanya gini, ada badai sempurna yang datang dari berbagai arah. Dari luar, Amerika sana naikin suku bunga terus, bikin dolar jadi kayak magnet yang nyodot duit investor dari negara-negara kayak kita. Ditambah lagi, konflik di Timur Tengah bikin harga minyak melambung. Nah, dari dalam negeri sendiri, kita juga punya PR. Kebutuhan dolar kita masih gede banget karena impor lebih banyak dari ekspor. Kebayangkan, dihajar dari kiri, kanan, depan, belakang. Oke, angka-angka tadi mungkin bikin pusing. Tapi yang paling penting sekarang, terus ngaruhnya apa ke kantong kita? Ke uang belanja kita sehari-hari? Nah, ini dia bagian yang paling terasa. Semua ini akarnya dari satu istilah ekonomi, cost push inflation. Gampangnya gini deh, waktu rupiah makin lemah, harga barang-barang yang kita impor jadi makin mahal. Contohnya, gandum buat bikin mie instan, atau spare part buat handphone. Nah, pabriknya kan nggak mungkin nombokin terus, ya kan? Ujung-ujungnya harga jualnya dinaikin. Dan yang bayar ya kita-kita ini, para konsumen. Dan inilah dia rantai dominonya. Pertama, biaya impor bengkak. Kedua, harga mie instan, roti, sampai kebutuhan pokok di warung dan supermarket ikut naik. Ketiga, dan ini yang paling kerasa, daya beli kita anjlok. Duit 100.000 yang dulu bisa dapat banyak barang, sekarang cuma dapat sedikit loh. Terus siapa aja yang kena imbasnya? Jawabannya ya kita semua, nggak ada yang kelewat. Ibu-ibu rumah tangga pusing lihat harga BBM dan sembako naik. Pengusaha yang bahan bakunya impor juga kelimpungan karena biaya produksi jadi gila-gilaan. Bahkan pemerintah dan perusahaan besar juga pusing tujuh keliling soalnya bayar utang luar negeri yang pakai dolar jadi jauh lebih mahal. Tapi jangan salah, di tengah kabar buruk ini selalu ada dua sisi mata uang. Pelemahan rupiah ini justru jadi berkah loh buat para eksportir kita. Bayangin aja, pengusaha sawit atau batu bara yang dapat bayaran dalam dolar pas ditukar ke rupiah, wah hasilnya jadi jauh lebih banyak. Jadi ada yang nangis, ada juga yang tersenyum. Melihat situasi yang makin panas ini, apa Bank Indonesia cuma diam aja? Tentu tidak dong. Mereka udah siapin jurus-jurus pamungkas buat meredam gejolak ini. Coba kita intip apa saja strateginya. Jurus pertama, tahan suku bunga acuan di 4,75%. Kenapa ditahan? Ini kayak ngasih sinyal ke pasar. Hei, kami serius jaga stabilitas. Harapannya, dengan bunga yang menarik, investor asing jadi mikir-mikir lagi buat narik duitnya. Malah kalau bisa, nambah investasi di sini. Dan tenang, amunisi kita buat perang ini masih tebel banget. Cadangan devisa kita itu ada 151,9 miliar dolar. Gampangnya, ini tuh kayak tabungan darurat negara yang cukup buat bayar semua impor kita selama 6,1 bulan. Jauh di atas standar aman internasional. Jadi, kita punya benteng pertahanan yang kokoh. Jadi, Bank Indonesia itu nggak cuma punya satu jurus, mereka punya satu toolkit lengkap.
Mereka bisa langsung turun gunung ke pasar buat beli rupiah biar harganya nggak anjlok. Mereka juga bikin produk investasi yang bikin giler investor asing. Aturan lalu lintas dolar diperketat, dan yang paling penting, mereka terus koordinasi sama pemerintah buat nyamainin langkah. Ini kayak operasi gabungan dari semua lini pertahanan. Meskipun di luar sana badainya kencang, dari dalam, Bank Indonesia sendiri tetap menunjukkan rasa percaya diri. Kata mereka, fundamental ekonomi kita itu kuat, investasi di sini masih cuan, dan prospek pertumbuhan kita bagus. Jadi, dengan semua jurus yang disiapkan, mereka yakin rupiah pada akhirnya bakal kembali stabil. Jadi, pada akhirnya, ini semua bukan lagi cuma soal angka di money changer. Ini udah jadi ujian yang sesungguhnya. Ujian ketahanan ekonomi kita sebagai satu bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Prediksi angka 22.000 itu mau kejadian atau enggak, fungsinya udah jelas sebagai lonceng alarm. Alarm yang bunyinya kenceng banget buat pemerintah, pengusaha, dan ya kita semua. Ini peringatan bahwa kita nggak bisa santai-santai aja. Kita harus serius berbenah dan memperkuat ekonomi dari dalam. Pada akhirnya, ini semua kembali ke satu pertanyaan mendasar. Di tengah badai global yang entah kapan akan berakhir, seberapa kuat sih fondasi ekonomi Indonesia sebenarnya? Dan ini bukan lagi pertanyaan untuk para ahli di TV, tapi tantangan yang harus kita jawab bersama.